Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pernahkah Anda merasa sudah cukup baik secara rohani? Rajin beribadah, aktif melayani, dan memahami ajaran agama. Namun diam-diam bertanya dalam hati, apakah saya benar-benar sudah diselamatkan? Hari ini Renungan Gema membahas sebuah tema. Apakah Anda sudah dilahirkan kembali? Sebuah perenungan bersama yang mengingatkan kita bahwa praktek beragama saja tidak menjamin seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kebenaran sabda-Mu, agar kami boleh memahami kebenaran-Mu dan mengalami pembaharuan dan perubahan dalam hidup kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai pada ayatnya yang kelima. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Amin. Kisah Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi yang datang kepada Yesus pada waktu malam, menunjukkan bahwa kedudukan dan aktivitas keagamaan tidak otomatis membawa seseorang kepada keselamatan. Nikodemus adalah seorang Farisi dan anggota mahkamah agama. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa ia tetap harus dilahirkan kembali. Ungkapan dilahirkan kembali menunjuk pada perubahan hidup yang radikal. Perubahan cara pikir, perubahan hati, perubahan arah hidup. Yesus menjelaskan bahwa seseorang harus dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari air menunjuk pada kelahiran jasmani. Sedangkan dilahirkan dari roh itu menunjuk pada pembaharuan rohani yang dikerjakan oleh arah Roh Kudus. Ini dicatat dalam ayat yang ke-6. Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu seperti angin. Kita tidak sepenuhnya memahami prosesnya, tetapi kita dapat melihat dan merasakan dampaknya. Demikian pula orang yang telah dilahirkan kembali akan menunjukkan perubahan hidup yang nyata. Rasul Paulus menyebutnya sebagai buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Menariknya, ketika menjawab pertanyaan Nikodemus, Yesus mengarahkan pembicaraan kepada dirinya sendiri. Ia menyebut anak manusia yang akan ditinggikan, menunjuk pada penyalipannya. Seperti ular tembaga yang ditinggikan Musa di padang gurun dalam Bilangan 21 ayat 4-9. Demikian pula Yesus akan ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, artinya dilahirkan kembali berkaitan erat dengan iman kepada Kristus yang disalibkan. Orang yang percaya kepadanya menerima hidup yang kekal.
orang yang menolaknya tetap berada dalam kebinasaan. Saudara-saudara, apakah Anda sudah dilahirkan kembali? Apakah ada perubahan hidup yang nyata dalam diri Anda? Apakah Anda sungguh percaya bahwa Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa Anda dan memberi Anda hidup yang kekal? Saudaraku, ingatlah, keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Kristus. Biarlah kita tidak hanya menjadi orang yang beragama, tetapi menjadi orang yang terus diperbarui oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih dan karya-Mu yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Perbaharuilah hati kami, ubahlah hidup kami agar semakin nyata seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah buah-buah Roh Kudus itu boleh ada di dalam keseharian kami. Teguhkan iman kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.